Hadirin, tolong dirasa-rasakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang lebih berisi perasaannya? Jawab. Kata-katanya sama, tapi rasanya beda. Benar? Terima kasih atas semua kebaikan kawan-kawan. Terima kasih banyak, Masya Allah, terima kasih. Mana yang ada isinya? Yang ada rasanya yang mana? Jawab. Maafin saya ya, maafin saya. Saya benar-benar mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mana yang ada rasanya? Jawab. Kita itu sering basa-basi, padahal yang penting isi. Kita berterima kasih, tapi tidak ada isinya. Makasih ya. Terima kasih atas kedatangannya, makasih rotinya, makasih. Isinya mana? Isi terima kasih. Itu hanya kata-kata. Allah Subhanahu wa ta'ala yang dzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah itu melihat hati dan amal. Jadi kita sering berkata, berbuat, tapi kurang pakai hati. Coba, mana yang lebih pakai hati? Ini seorang ibu bicara ke anak. Nah, ibu sayang padamu. Siang malam rasanya air mata ini tidak pernah kering, berdoa, memohon agar kamu jadi orang mulia dunia akhirat. Selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat. Dan ibu lakukan ini tanpa pamrih, insya Allah ikhlas. Bagus? Ada juga yang begini, panggil anaknya, nak sini. Dipeluk anak ini, sambil hati yang bicara. Ya Allah, ampuni saya. Engkau tahu saya belum jadi ibu yang baik, belum jadi contoh, belum bisa mendidik pakai hati dengan benar. Sambil meluk, belum bicara mulutnya. Sudah itu bicara, nah maafkan ibu ya, maaf. Doakan yang banyak. Yang mana yang ada di hati? Jawab. Kenapa ada rasanya? Sebetulnya inilah yang dicontohkan Rasulullah SAW. Mengapa beliau sudah wafat 1400 tahun lebih yang lalu masih ada di hati kita? Ribuan tahun, ribuan kilometer, karena beliau melakukan apapun pakai hati. Beliau menyapa pakai hati, beliau bicara pakai hati. Benar, mulutnya menyampaikan, tangannya, tapi semuanya bersumber dari hati. Hati yang apa? Hati yang ikhlas dan hati yang penuh kasih sayang. Inilah sebetulnya kekuatan terbesar dari manusia. Kita saja terpesona lihat kucing menyayangi anaknya. Lihat bagaimana binatang melindungi anaknya karena kasih sayang. Padahal itu kasih sayangnya insting.
Kalau kita kasih sayangnya dengan ilmu, dengan akal pikiran, dengan iman, pasti lebih dahsyat hasilnya. Benar? Harusnya ini yang kita asah terus. Kita hidupkan hati kita. Karena ternyata nilai manusia itu ala inna fil jasad dan mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Dalam tubuh ini ada segumpal daging yang kalau dia baik-baik seluruhnya, kalau dia jelek-jelek seluruhnya, itulah yang dinamakan qalbu. Ada yang mengatakan qalbu ini jantung, secara fisik jantung, tetapi memang orang dipengaruhi hati. Coba kalau hati sedang sedih, semua ikut sedih tidak? Hati gembira, alhamdulillah, gembira. Tidak mungkin hati sedih, alhamdulillah, ada masalah. Hati sedang marah, begitu. Hati jatuh cinta, beda lagi. Walau gunung kan kudaki, lautan kuseberangi. Satu lagi apa? Tumpeng kuhabisi. Inilah potensi terbesar dari manusia, hati nurani. Ayo mari kita mulai melakukan sesuatu pakai hati. Contohnya salam, assalamualaikum, pakai hati tidak itu? Kita juga tidak usah meremelek, assalamualaikum, itu juga berlebihan. Tapi diniatkan, kalau mengucapkan salam diniatkannya doa. Assalamualaikum, semoga Allah memberikan keselamatan bagimu. Warahmatullahi, semoga Allah mencurahkan kasih sayang. Wabarakatuh, semoga Allah melimpahkan kebaikan yang banyak dan langgeng. Dahsyat hadirin. Terima kasih sahabatku yang baik. Terima kasih atas kehadirannya di pesantren ini dan juga atas semua upaya bersama agar pesantren ini jadi lebih baik. Semoga Allah membalas kebaikan. Jazakallah khair katsir. Jazakumullahu khairan. Enak loh hadirin. Makasih ya, makasih. Sayang. Bandingkan dengan jempol, enak mana? Enak mana Pak? Tahu dari mana? Sudah ngemut jempol saya. Bandingkan dengan tangan terbuka, enak mana? Nah, apa ada rasanya ya? Aneh, kena enggak? Semua menjawab, enak mana? Enak tangan terbuka. Kenapa ini ada rasanya? Karena yang mengeluarkan telunjuk itu hati. Ketika orang atau ketika kita merasa lebih dari orang yang kita tunjuk, keluar telunjuk. Kenapa? Karena kita tidak berani mengeluarkan telunjuk kepada orang yang kita hormati. Betul? Tes coba di kantor, bos. Coba sama calon mertua, Pak, mau menikahkan anaknya dengan saya tidak? Coba rasakan efeknya, enggak? Kan? Kira-kira dibiayai atau ditolak 2 cula? Coba kalau saudara prajurit sama komandan, komandan naikkan pangkat saya, jelas itu ya hasilnya, betul tidak? Naik atau turun? Hati-hati nih ngeluarin telunjuk. Kalau kita tidak berani
mengeluarkan telunjuk kepada orang yang kita hormati, berarti kita beraninya ke yang bawah. Artinya kita sadar tidak sadar sedang merasa lebih. Itulah yang bikin orang nggak enak. Kenapa ini enak? Jempol. Karena di Indonesia, terutama di Jawa, ini adalah simbol apa? Penghormatan. Monggo, mangga, pisang, jeruk. Ini kan penghormatan, ya enggak? Kalau di luar negeri belum tentu ini dianggap penghormatan, hadirin. Tapi kalau di kita, kenapa ini enak? Karena kita tahu bahwa ini adalah penghormatan. Tiap orang senang dihormati. Kenapa ini enggak enak? Tiap orang tidak senang direndahkan. Kenapa ini paling enak? Karena Rasulullah menunjuk dengan tangan terbuka. Jadi hadirin, perkara gerakan tubuh aja ini ada rasanya. Jadi tanpa kita sadari kita bicara banyak sekali dengan postur tubuh kita, dengan nada. Coba kalau begini, Mas sayang tidak sama saya? Sayang, saya sayang banget sama kamu. Kira-kira percaya enggak? Itu sama dengan mengusap. Mana nih mengusap dengan kepada anak yang pakai hati atau tidak? Ibu sayang nah kepada ya, bisa muntah itu anak. Aduh, ini penting hadirin. Kita punya potensi terbesar yang tidak dimiliki makhluk lain adalah hati. Akal memang mahal, tapi akal tanpa hati bisa jadi penjahat bahaya. Betul? Ayolah hadirin, kita coba melakukan apapun sing pakai hati. Berterima kasih pakai hati, meminta maaf pakai hati. Mulut mah mulut bicara, tapi maksudnya ada rasanya di hati ini. Menghormat orang pakai hati. Permisi, apalagi bicara sing pakai hati. Kalau bicara pakai hati bisa tembus ke hati. Maksud pakai hati di sini tuh ikut rasanya di sini. Menyuruh pakai hati. Maaf, tolong bisa ambilkan sepatu, punten ya. Enak tidak? Enak. Ambilin sepatu, makan aja lu di rumah, suruh nggak mau. Ini juga sudah pakai hati nih. Pas segitu copot kan repot. Masya Allah. Ayo orang hadirin, kenapa wanita tersebut dipeluk oleh singa? Pasti itu nyayanginya pakai hati. Coba singa waktu kecil digetok, ketemu lagi dengan ibu dikunyah, ya. Sayang sekali kalau potensi ini. Makanya qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha. Amat sangat beruntung yang mensucikan jiwa itu dan merugi yang mengotorinya. Inilah yang harus kita perhatikan, kita asah, kita cari ilmunya, kita riadoh terus. Karena memang intinya itu iman itu di hati. Allah tuh melihat hati.